dalam minuman kemasan ini diambil dari mata air mana gitu. Jadi bukan satu gunung doang gitu ya, mata air satu gunung nanti malah habis. Jadi lebih efektif kalau misalnya memang dari gunung-gunung terdekat dari tempat pemasaran gitu ya. Jadi dia memang ada pembagian secara spasial. Ini bayangannya adalah penyebaran secara geografik. Terus nah ini yang tadi kalau diferensiasi spasial itu bisa vertikal maupun horizontal. Jadi kalau misalnya horizontal itu horizontal itu yang berarti mendatar ya. Nah ini gimana kantor-kantor cabang pemasarannya, terus atau misalnya ada kantor-kantor regional gitu ya. Terus untuk pabrik produksi atau manufaktur itu juga kan kalau yang namanya bikin motor itu kan perlu lahan yang luas gitu ya. Jadi misalnya pabrik-pabriknya tuh ada yang dikerjakan di lokasi A gitu, paling banyak kayak Jakarta Timur gitu ya. Tapi kalau yang lainnya sih enggak gitu. Sedangkan kalau secara vertikal yang tadi secara tegak itu dilihatin dari kantor kepala kantor cabangnya siapa gitu. Terus pimpinan tingkat menengahnya siapa, dari situ bisa kelihatan. Nah jadi kalau semakin tadi organisasi unit-unitnya itu itu nanti akan semakin membuat kompleks itu ya, kompleks secara fisik gitu ya. Semakin banyak cabangnya, semakin luas gitu ya, nanti memang benar-benar terpisah lah istilahnya gitu ya secara fisik gitu. Dan itu tentu akan meningkatkan kompleksitas dari organisasi tersebut gitu. Oke. Nah ini lanjut lagi ya untuk terkait pentingnya kompleksitas. Ini ada tadi yang seperti yang udah disebutkan berulang-ulang, itu adalah organisasi untuk menjadi efisien. Nah, nanti kalau misalnya tadi perlunya pemetaan kompleksitas ini, kita soalnya nanti akan tahu bagaimana sih komunikasinya, tingkat komunikasinya bagus apa enggak, tingkat koordinasinya gimana, dan kontrol dari atas itu seperti apa. Nah kalau misalnya kita salah menganalisa dari organisasi yang kita ikuti, nanti malah jadi menyulitkan juga kan untuk fungsi komunikasi, koordinasi, dan kontrol gitu. Terus ini ada juga, semakin tinggi tingkat kompleksitas organisasi, maka para manajernya tuh harusnya dia lebih perhatian gitu ya, lebih besar perhatiannya untuk permasalahan komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Terus nah ini memang pentingnya teman-teman tahu tentang kompleksitas ini. Itu nanti akan menjaga keseimbangan ya, agar organisasi itu dia tetap bisa besar tapi secara culturally organisasi itu tetap sehat gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya ada terpecah gitu ya. Organisasinya harus tetap utuh, ada terintegrasi dan tidak terpecah gitu, seperti yang saya sebutkan. Terus untuk kompleksitas organisasi, cara ngukurnya gimana? Itu kalau untuk diferensiasi horizontal, dilihat aja berapa sih jumlah tenaga spesialis gitu ya, dan juga tingkat pendidikannya, keterampilan yang dipenuhi para spesialis tersebut. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang ahli, berarti otomatis kompleksitasnya itu juga bisa diukur gitu. Nah ini disebutkan kalau semakin banyak semakin banyak terdapat jenis tenaga spesialis,
dan juga tingkat pendidikan, maka kompleksitas akan semakin meningkat. Oke. Terus tentang mengukur diferensiasi vertikal tegak gitu ya. Coba aja dihitung gimana jumlah tingkatan pimpinan puncak dengan karyawan pelaksana. Ada berapa step lah, ada departemen kah atau subbab atau entah, banyak banget lah itu yang suka dibagi-bagi gitu ya. Dihitung aja. Kemudian nanti bisa juga dengan jumlah tingkatan hierarki terbesar dan rata-rata jumlah tingkatan hierarki keseluruhan fungsi departemen gitu, bisa diatur. Kemudian terakhir mengukur diferensiasi spasial, yang ya tinggal dihitung aja ada berapa kantor cabang. Terus kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, ada jarak lokasi kantor cabang dengan kantor pusat itu gimana gitu ya. Karena nanti kan biasanya untuk aliran informasi agak sulit, walaupun sekarang udah zaman IT segala macam gitu ya, lebih mudah, tapi tetap saja itu nanti akan berpengaruh. Oke, sejauh ini untuk bab 5, modul 5 ada yang mau ditanyakan? Atau pengalaman-pengalaman sebelumnya? Ini saya juga jadi belajar nih tentang tema tadi, tentang kompleksitas organisasi. Ada yang mau ditanyain? Halo? Ada yang mau tanya? Ini sambil disambi apa? Sambil disambi-sambi yang lain, ngerjain tugas. Oke, belum ada pertanyaannya. Alhamdulillah. Ditungguin. Nah, oke, lanjut lagi aja ya. Di modul 6 nih, formalisasi. Formalisasi itu sudah sempat disinggung ya minggu lalu terkait dengan birokrasi. Nah, ini ada beberapa yang dibahas tentang definisinya apa, faktor yang berpengaruh, terus teknik formalisasi itu gimana, teorinya, teori XY dan formalisasi. Kemudian akan dibahas juga hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Oke. Masih semangat semuanya? Ini malam-malam ketip-ketip ya. Pagi kok malah lapar gitu. Semangat. Ini saya suaranya serak-serak bahasa, semoga gak bikin ngantuk. Oke. Terus tentang formalisasi ya, formalisasi proses. Jadi derajat tingkat pembakuan standarisasi dari jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Jadi SOP gitu ya, standar operasi, standard operating procedure, standar baku gitu. Nah, ini disebutkan kalau jabatan dengan tingkat formalisasi tinggi, jadi job description-nya atau keterangan tugas itu harus jelas dan terperinci, harus disertai juga dengan aturan yang baku dan prosedur yang jelas, sehingga kalau misalnya nanti menjalankan amanahnya yang diberikan itu jadi lebih jelas dan baku. Kemudian kalau bedanya sebaliknya gitu ya, untuk jabatan dengan tingkat formalisasi rendah itu biasanya belum cukup terprogram karena masih mungkin organisasi kecil. Kemudian enaknya adalah jadi punya kebebasan untuk mengelola gitu ya, untuk menjalankan jabatannya. Oke. Nah, formalisasi ini sifatnya itu ya tadi yang SOP tadi, bisa dengan cara on the job gitu. Jadi organisasi memang menggunakan peraturan-peraturan dan prosedur untuk mengatur kegiatan. Kemudian ada juga yang namanya off the job gitu ya, dilakukan di luar organisasi. Jadi sebelum dia masuk ke organisasi tersebut atau menjadi anggota,
dia harus ikut latihan atau pendidikan dulu di luar kampus. Nah, ini kalau zaman dulu SMA sering ya, kalau sebelum bisa dilantik jadi bagian dia tuh harus ikutan berapa 3 hari kalau nggak salah, 3 hari 2 malam latihan yang sebelum kita menjadi anggota organisasi. Oke, terus nah, formalisasi kan kemarin pekan lalu sempat disinggung ya, kalau biasanya itu dalam bentuk tertulis. Nah, ini ada beberapa debat sebenarnya, apakah memang selalu tertulis atau enggak. Nah, masalahnya apa ya, mungkin ini dulu deh tentang tadi ya, peraturan, ada prosedur dan komunikasi itu dalam organisasi yang memang cukup mapan itu nanti akan selalu ada yang namanya dokumen tertulis. Nah, ini nanti tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam kegiatan organisasi nanti akan juga dilihat. Terus juga peraturan prosedur formalisasi memang disarankan itu selalu diwujudkan dalam bentuk tertulis. Nah, terus untuk tahu gimana caranya ini cukup formal atau tidak gitu ya pengukurannya adalah ada beberapa cara gitu. Yang pertama adalah memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Jadi kalau misalnya mau dikatakan dia cukup formal atau tidak, dicek aja gitu ya dokumen-dokumennya lengkap atau tidak. Kemudian ada mempertimbangkan sikap karyawan dalam mematuhi peraturan gitu ya. Ini kalau misalnya ada peraturan itu suka dengar peraturan ada untuk dilanggar gitu ya. Jadi pertimbangannya gimana sih karyawan atau anggota organisasi dia cukup mematuhi peraturan atau tidak gitu. Nanti bisa diukur derajat formalisasinya. Kemudian pertimbangkan juga kejelasan prosedur kerja yang berlaku, itu gimana prosedurnya. Terus yang terakhir memeriksa konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan gitu. Itu nanti ini 4 hal ini yang bisa untuk mengukur derajat formalisasi. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya berpengaruh terhadap derajat formalisasi ini? Nah, ini yang pertama disebutkan tingkat profesionalitas gitu ya. Kalau di sini disebutkan kalau misalnya pekerjaannya enggak terlalu sulit dan perlu yang penting ada dia bisa mengerjakan gitu, keterampilan rendah lah gitu, keterampilan yang enggak complicated ya, bukan yang gimana. Nah, ini maksudnya jabatan-jabatannya itu biasanya dengan tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang. Maksudnya dia ngerjain itu hal yang sama setiap hari. Terus ada juga pekerjaan dengan tingkat profesionalitas tinggi. Nah, justru ini kalau pekerjaan yang tingkat profesionalitasnya tinggi, formalisasinya justru rendah. Beda dengan kalau pekerjaannya keterampilan rendah, itu formalisasinya justru makin tinggi. Jadi untuk kasus ini memang harus diperhatikan ya, hati-hati bahwa ini berbanding terbalik gitu. Nah, kalau contohnya gimana sih yang keterampilan rendah? Itu maksudnya yang sama setiap hari kayak kok di pabrik-pabrik gitu yang paling sering gitu ya, sama-sama yang penting dia bisa mengerjakan ini tiap hari gitu-gitu gitu. Atau misalnya yang kerjaan-kerjaan lain kayak di kantor atau di perusahaan itu yang seperti resepsionis gitu. Resepsionis itu dia kerjanya sama ya, sederhana dan terus berulang-ulang kali. Nah, itu nanti malah justru ada peraturan-peraturan nih gitu, pekerjaannya seharusnya gimana, itu formalisasinya jadi lebih tinggi. Nah, kalau contoh profesionalitas yang tinggi
misalnya orang-orang udah ahli. Justru kalau misalnya disuruh